Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di channel Cikgu Srosanita, My Teacher of Semasa Tualang. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 11 MIPA, khususnya pada bab lingkaran. Dan kali ini kita akan fokus ke pembahasan contoh soal terkait bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, ada baiknya kita mereview kembali atau mengulang kembali konsep bagaimana cara menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan juga titik pusat P atau M, A, B. Jadi seperti yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, ada dua cara kita menentukan persamaan lingkaran. Yang pertama, tentukan pusat dan jari-jarinya, kemudian substitusikan ke persamaan. Persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan jari-jari R, itu yang kita tahu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sedangkan persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R, itu X dikurang A di kuadrat ditambah Y dikurang B di kuadrat sama dengan R kuadrat. Kedua rumus ini adalah rumus yang umum digunakan karena posisi lingkarannya itu terletak di sumbu X positif dan sumbu Y positif. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini. Kemudian cara yang kedua, tentukan nilai A besar, B besar, dan C besar. Kemudian substitusikan ke persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Kita tahu bahwa persamaan lingkaran ini berbentuk umum, yang dimana rumus ini kita peroleh dari hasil penjabaran rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan jari-jari R. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus bantu dalam persamaan lingkaran. Jadi contoh-contoh soal yang akan kita bahas pada video kali ini itu ada hubungannya dengan tiga bentuk rumus ini. Ya, yang pertama itu titik tengah. Jadi kalau misalnya ada dua titik, di mana titik yang satu dan yang satunya lagi itu merupakan titik di ujung, sehingga ketika kita hubungkan dia membentuk suatu diameter lingkaran, maka rumusnya ini kita pakai. Kita harus menentukan dulu titik tengahnya. Apakah titik tengahnya itu nanti akan menjadi titik pusat atau bukan. Nah, jadi rumusnya ini X1 tambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Gitu. Terus jarak titik X1 Y1 ke X2 Y2. Jadi ini rumusnya akar dari X1 dikurang X2 di kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 di kuadrat. Atau boleh juga dibalik X2 dikurang X1 di kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 di kuadrat. Terus yang ketiga, rumus jarak titik X1 Y1 ke garis AX ditambah BJ ditambah C sama dengan 0. Jadi untuk rumus jarak antara titik terhadap garis, ini dia ya, ada tanda mutlak seperti ini, kemudian di atasnya AX1 tambah BY1 ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Untuk nilai X1 dan Y1 ini kita ganti nanti dengan titik pusat. Jadi titik yang dimaksud di sini adalah titik pusat ya, terhadap garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Sedangkan A kuadrat ditambah B kuadrat di sini itu bukanlah titik pusat ya, melainkan koefisien dari X dan Y. Nah, jadi ketiga rumus inilah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan persamaan lingkaran. Sesuai dengan namanya ya, rumus bantu. Jadi, ketiga rumus ini sudah pasti akan sangat membantu kita. Dengan catatan kita harus paham dulu dua cara menentukan persamaan lingkaran. Oke, sebelum lanjut kita ke contoh soal, ada baiknya buat kamu yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe. Dan yang sedang menonton video ini, jangan lupa klik like. Atas like dan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Oke, lanjut kita ke contoh soal yang pertama.
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung garis 3x dikurang 4y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tanpa gambar seperti yang di jawabannya ini, itu kita harus menggunakan rumus jarak antara titik pusat terhadap garis. Berarti kita harus menggunakan rumus bantu ya, rumus bantu ini yang ada tanda mutlaknya. Sama-sama kita bahas. Untuk soal ini perlu kita garis bawahi ya. Yang pertama, pusatnya di O 0,0 dan lingkarannya menyinggung garis. Kalau menyinggung garis, berarti jarak antara garis dan titik pusat itu sama dengan panjang jari-jari. Dari sini kita bisa tuliskan untuk rumus jarak yang mutlak tadi itu sama dengan R. Jadi rumus R-nya sama dengan rumus jarak antara titik pusat terhadap garis. Jadi mutlak dari ini garisnya kita tulis 3x dikurang 4y ditambah 5 per akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Tutup mutlak. Kemudian x dengan y ini kita ganti dengan nilai titik pusat. Kita anggap aja nih x1 di sini y1 di mana x1-nya itu 0, y1-nya juga 0. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya sehingga diperoleh mutlak 3 dikali 0 dikurang 4 dikali 0 ditambah 5 per akar dari 9 ditambah 16 sama dengan 3 kali 0, 0, dikurang 4 kali 0, 0, ditambah 5. Jadi hasilnya 5 per akar 9 tambah 16 itu akar 25. Jadi hasilnya sama dengan mutlak 5 per 5. Akar 25 kan 5 ya. Jadi hasilnya mutlak 1. Mutlak 1 tetap 1. Jadi nilai jari-jari yang kita peroleh yaitu sama dengan 1. Kemudian nilai jari-jarinya kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0. Kita tahu bahwa persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kemudian kita ganti nilai r-nya dengan 1 sehingga persamaan lingkaran yang tepatnya yaitu L ekivalen x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Atau kita sederhanakan 1 kuadratnya L ekivalen x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Dan inilah dia persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung garis 3x dikurang 4y ditambah 5 sama dengan 0. Kita tandai ya jawaban yang benar. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang diameternya merupakan ruas garis yang menghubungkan titik P 1,4 dan Q titik min 3,2. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita harus menentukan panjang diameternya dulu untuk mendapatkan nilai jari-jari. Kemudian kita tentukan nilai titik pusatnya. Nah, untuk menentukan diameternya, kita harus menggunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi titik yang kita pakai itu titik P dengan titik Q. Kemudian untuk menentukan titik pusatnya kita menggunakan rumus bantu titik tengah ya. Juga titik P dan titik Q yang kita gunakan. Jadi di sini kita tulis untuk titik P boleh kita tulis titik X1 Y1, untuk titik Q X2 Y2. Terserah kita ya mau yang Q dulu, X1 Y1 juga nggak masalah. Yang penting hitungannya benar. Kemudian boleh juga kita tulis nama-nama titik ini sesuai dengan nama titiknya. Kalau titik P berarti jadinya XP, YP. Kemudian untuk titik Q, XQ, YQ. Kemudian untuk rumus diameter, kita tahu ya rumus jarak antara dua titik itu
akar dari X2 dikurang X1 dikuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Untuk rumusnya boleh dibalik, mau X1, Y1 dulu juga nggak masalah. Kemudian, kita substitusikan nilai X1, X2, Y1, dan nilai Y2-nya. Sama dengan akar dari negatif 3 dikurang 1 dikuadrat ditambah 2 dikurang negatif 4 kuadrat. Akar dari negatif 4 dikuadrat ditambah kurang ketemu negatif jadi plus ya. Jadi 2 plus 4 itu 6 kuadrat. Jadi hasilnya 16 ditambah 36 sama dengan akar 52. Akar 52 itu sama dengan akar 4 dikali 13. Akar 4-nya kita keluarkan jadi 2, sehingga jawabannya untuk diameter itu 2 akar 13. Kemudian untuk jari-jarinya kita tahu ya, untuk jari-jari itu setengah kali diameter. Jadi kita tulis di sini R sama dengan setengah diameter. Berarti setengah dikali 2 akar 13. Setengah dikali 2 hasilnya 1. Dan jari-jarinya bernilai akar 13. Selanjutnya yang kita cari adalah titik pusatnya. Untuk titik pusat, kita gunakan rumus titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena titik P dengan titik Q ini adalah titik ujung yang ada di tepi busur lingkaran. Ketika titik P dengan Q ini dihubungkan, akan terbentuk sebuah diameter. Jadi titik pusatnya itu di tengah-tengah antara titik P dengan titik Q. Di tengah-tengah ruas garis PQ. Di mana rumus titik tengahnya yaitu sama dengan X1 tambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Tinggal kita substitusi nilai titik-titiknya. Sama dengan 1 ditambah negatif 3 per 2, negatif 4 ditambah 2 per 2. Hasilnya negatif 2 per 2, negatif 2 per 2. Yaitu sama dengan min 1, min 1. Jadi titik pusatnya terletak di titik min 1, min 1. Tepatnya di kuadran ketiga ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan untuk bersama lingkarannya L ekivalen X ditambah 1 kuadrat ditambah Y ditambah 1 dikuadrat sama dengan akar 13 dikuadrat. Nah ini kan dia X dikurang A sebenarnya ya, dimana A-nya itu adalah min 1, kemudian yang ini Y kurang B gitu kan, B-nya yaitu min 1 juga. Jadi ketika kurang ketemu dengan min, dia jadi plus. Jadi kalau titik pusatnya itu min-min, maka di persama lingkarannya jadi plus. Itu kuncinya ya. Terus untuk jari-jarinya, di sini itu R kuadrat. Jadi akar 13-nya kita kuadrat. Sehingga bersama lingkaran yang terakhirnya yaitu L ekivalen X plus 1 dikuadrat tambah Y plus 1 dikuadrat sama dengan 13. Karena akar ketemu kuadrat jadi habis. Jadi tinggal 13-nya doang. Kita beri tanda jawabannya.
Sampai di sini paham ya untuk contoh 2 ya. Kalau paham kita lanjut ke contoh 3. Contoh 3, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 5,-3 dan menyinggung sumbu Y. Soal ini kalau digambarkan secara manual ataupun menggunakan aplikasi, itu seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan lingkaran menyinggung sumbu Y itu seperti ini. Menyinggungnya tepat pada satu titik seperti ini. Makanya titik ini dinamakan titik singgung. Tapi soal ini bisa kita selesaikan tanpa harus membuat gambarnya. Caranya, kita gunakan konsep menyinggung sumbu Y. Dengan anggapan kalau menyinggung sumbu Y itu berarti titik singgungnya itu 0, Y. Jadi 5,3 ini kita ganti jadi 0, Y. Di mana nilai Y-nya itu adalah -3. Kemudian kita substitusikan titik 0, Y ini ke dalam persamaan lingkaran yang ingin kita cari. Sementara kita tulis dulu bentuk persamaan lingkarannya. L ekivalen X dikurang A dikuadrat ditambah Y dikurang B dikuadrat sama dengan R dikuadrat. Kemudian X-nya kita ganti dengan nilai 0, A-nya kita ganti dengan 5 angka titik pusat dikuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan -3. Y-nya kita ganti dengan nilai -3. Kemudian -3 dikurang B-nya kita ganti dengan -3 juga. Sama dengan R kuadrat. Hasilnya -5 dikuadrat ditambah, ini kurang ketemu jadi plus ya. Jadi -3 plus 3 jadi 0. 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadinya R kuadrat sama dengan 25 ditambah 0. Yaitu 25 R kuadratnya ya. Sehingga kita peroleh nilai jari-jarinya R sama dengan 5. Ini sebenarnya kan kalau R kuadrat dipindah ruas itu jadi plus minus. Tapi karena jari-jari itu selalu positif, maka langsung kita otomatis pilih nilainya yang positif 5 ya. Kemudian setelah jari-jarinya kita peroleh, langsung kita substitusikan ke persamaan lingkarannya yang ini. Sehingga sekarang persamaan lingkarannya menjadi L ekivalen X dikurang 5 dikuadrat ditambah Y dikurang -3 dikuadrat sama dengan R kuadrat. R kuadrat kita tadi 25, jadi langsung aja 25. Kemudian L ekivalen X dikurang 5 dikuadrat ditambah Y ditambah 3 dikuadrat sama dengan 25. Jadi inilah jawaban yang akhirnya, yaitu X dikurang 5 dikuadrat ditambah Y ditambah 3 dikuadrat sama dengan 25. Dari sini dapat kita simpulkan untuk rumus cepatnya, ketika menyinggung sumbu Y, berarti langsung aja yang angka 5 itu kita ganti dengan 0. Jadi 0,-3 gitu. 5,3 ini tetap sih jadi titik pusatnya, cuman untuk nilai X, Y-nya itu kita ganti. Jadi X-nya 0, Y-nya jadi -3. Jadi kalau menyinggung sumbu Y itu X-nya yang 0. Kalau menyinggung sumbu X berarti yang 0 apa? Iya benar, Y-nya yang 0 ya kalau menyinggung sumbu X. Dan kalau kita menggunakan metode gambar, seperti ini gambarnya baik itu dengan manual ataupun aplikasi. Di sini kelihatan jelas ya untuk jari-jarinya itu dari titik pusat ke tepi sini sumbu Y itu jelas di sini adalah angka 5 antara 4 dengan 6 ini garis pepotongan ini itu menunjukkan angka 5 berarti jarak jari-jarinya sebesar 5. Jadi kesimpulannya kalau menyinggung sumbu Y berarti jari-jarinya langsung diambil yang nilai X-nya ya. Sedangkan menyinggung sumbu X berarti untuk jari-jarinya langsung dipakai nilai Y-nya. Betul. Oke, lanjut
Karena sudah jelas ya, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 2,1 dan menyinggung garis 4x ditambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Ini sama halnya dengan yang contoh tadi, ya, yang pusatnya di O 0,0. Jadi di sini kita untuk menentukan jari-jarinya kita menggunakan rumus jarak antara titik pusat terhadap garisnya. Gitu. Apalagi di sini ada kata-katanya menyinggung. Kalau menyinggung kita tahu bahwa jarak antara pusat terhadap garis itu sama dengan panjang jari-jari. Maka untuk rumus jari-jarinya kita bisa gunakan rumus mutlak ya. Mutlak dari 4x ditambah 3y ditambah 4 per akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kemudian nilai XY-nya kita ganti dengan X1, Y1, di mana X1, Y1 itu diisi dengan titik pusat. X1, Y1. Sehingga R sama dengan mutlak dari 4 dikali 2, ditambah 3 dikali 1, ditambah 4. Per akar dari 4 kuadrat 16, ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Tutup mutlak sama dengan 8 ditambah 3 ditambah 4 akar 25. Tutup mutlak 8 ditambah 4 itu 12, 12 tambah 3 itu 15. Jadi mutlak dari 15 per akar 25 itu kan 5. Jadi sama dengan mutlak 3 sama dengan 3. Dari sini kita peroleh nilai jari-jarinya yaitu 3. Selanjutnya kita tinggal substitusikan ke persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran di pusatnya A, B ya, 2,1. Jadi L ekivalen X dikurang 2 di kuadrat ditambah Y dikurang 1 di kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena R kita 3, maka R kuadratnya adalah 9, 3 kuadrat. Sama dengan 9. Dengan demikian, inilah jawabannya untuk contoh soal nomor 4. Kita kotakin jawabannya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik 0,4, 1,3, dan 1,1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus menggunakan rumus persamaan lingkaran bentuk umum. Di mana persamaannya L ekivalen X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah C besar sama dengan 0. Dari rumus inilah kita bisa menentukan nilai A besar, B besar, C besar, dan kegunaannya untuk kita mencari titik pusat dan panjang jari-jari lingkarannya. Oleh karena itu, titik-titik pada soal ini harus kita substitusikan ke persamaan ini. Jadi dapat kita tulis 0,4 menghasilkan L ekivalen 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah A dikali 0 ditambah B dikali 4 ditambah C sama dengan 0. Kemudian hasilnya 4B ditambah C sama dengan, nah ini kan 16 ya, yang lainnya itu 0. Jadi 16 pindah ruas jadi negatif 16. Kemudian titik 1,3 kita substitusikan juga ke persamaan lingkaran sehingga 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B dikali 3 ditambah C sama dengan 0. A dikali 1A, B kali 3, 3B ditambah C sama dengan, nah ini kan hasilnya 1 ditambah 9. 1 tambah 9 jadi 10, pindah ruas jadi negatif 10. Lanjut yang ketiga. 1,-1 substitusikan ke persamaan lingkaran sehingga 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah A
dikali 1, B dikali min 1 ditambah C sama dengan 0. Kemudian, ini hasilnya jadi A dikurang B ditambah C sama dengan, nah ini 1 ditambah 1. Pindah ruas jadi negatif 2. Kemudian kita anggap yang persamaan ini adalah persamaan pertama, yang ini persamaan kedua, dan yang ini persamaan ketiga. Kemudian kita eliminasi persamaan 2 dengan 3 dulu. Maka kita tulis elim dan substitusi persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tulis A ditambah 3B ditambah C sama dengan negatif 10. A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. Kemudian kita eliminasi yang A dan yang C. Sehingga 3B dikurang negatif B menjadi 4B sama dengan negatif 10 dikurang negatif 2. Jadinya negatif 8. Kemudian B itu hasilnya negatif 8 dibagi 4, yaitu negatif 2. Jadi nilai B-nya yaitu negatif 2. Kemudian kita substitusikan nilai B ke persamaan pertama. 4B ditambah C sama dengan negatif 16. 4 dikali min 2 ditambah C sama dengan negatif 16. Negatif 8 ditambah C sama dengan negatif 16. Jadi C sama dengan negatif 16 tambah 8, yaitu negatif 8. Jadi C sama dengan negatif 8. Kemudian kita lanjut, kita substitusi nilai B dan C ke dalam persamaan 3. Subs B dan C ke persamaan 3. Diperoleh A dikurang B ditambah C sama dengan negatif 2. A, B kita ganti dengan negatif 2. C kita ganti dengan negatif 8 sama dengan negatif 2. Kemudian A ditambah 2. Ini ya, kurang ketemu negatif ditambah. Kemudian tambah ketemu negatif jadi kurang 8 sama dengan negatif 2. Nah, ini sama juga dengan A negatif 6 sama dengan negatif 2. Lalu negatif 6 dikurang dengan negatif 2. Jadinya negatif 4 ya. A negatif 4 sama dengan 0. Sehingga A sama dengan 4. Nah, dari sini nilai A, B, dan C sudah kita dapat. Maka tinggal kita substitusikan ke persamaan bentuk umum ini. Ya, tinggal kita ganti A-nya dengan 4, B-nya ganti dengan min 2, C-nya kita ganti dengan negatif 8. Sehingga bisa kita tulis untuk L ekivalen X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X negatif 2Y negatif 8 sama dengan 0. Atau kalau dibaca jadinya L ekivalen X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 4X dikurang 2Y dikurang 8 sama dengan 0. Maka inilah jawaban akhir kita yang benarnya ya. Jadi kita kotakin jawabannya. Nah, untuk metode yang kita gunakan barusan itu adalah metode substitusi ya. Tapi kalau kita mau menggunakan metode gambar, artinya kita gambar manual ataupun menggunakan aplikasi GeoGebra, maka akan seperti ini gambarnya. Artinya kita mau menggambar lingkarannya melalui titik-titik yang sudah diketahui. Kita tentukan titik 0,4, titik B 1,3, terus titik C-nya 1,1 gitu ya. Lalu secara manual kita tentukan titik pusatnya di mana. Nah, tentunya kita memerlukan kertas milimeter ataupun kertas kotak-kotak ya, sehingga kita bisa dengan mudah mengukur berapa panjang jari-jarinya, menentukan titik pusatnya di mana, kemudian menentukan panjang jari-jarinya berapa gitu. Lalu dengan jangka, dengan bantuan alat jangka dan pensil kita buat gambar lingkarnya seperti ini.
Ya, kalau sudah diketahui titik pusatnya dan panjang jarinya, dengan mudah kita langsung bisa menentukan persamaan lingkarannya gitu. Nah, kalau pakai aplikasi GeoGebra akan lebih mudah lagi ya. Tinggal kita input saja titik-titiknya, kemudian nanti kita tinggal klik aja ikon lingkarannya yang melalui 3 titik ya. Nanti otomatis akan muncul gambar lingkarannya. Penasaran kan seperti apa aplikasi GeoGebra-nya? Oke, untuk di video selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara mengaplikasikan GeoGebra ini untuk menyelesaikan soal lingkaran ya. Nah, lihat seperti ini. Kalau dengan gambar akan lebih nyata rasanya ya, jawaban kita itu akan lebih terlihat tepat dan benar ya. Kalau kita perhatikan ternyata di contoh yang ketiga itu ada yang lupa ya, untuk jawabannya kita lupa kita kotakin. Jadi kita kotakin dulu. Kemudian perlu kiranya kita buat kesimpulan ya untuk contoh 3 ini. Kita buat kesimpulan. Yang pertama, ketika diketahui lingkarannya berpusat di 0, atau A, B, dan lingkarannya akan menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya adalah nilai Y pada titik pusat lingkaran. Terus yang kedua, jika lingkarannya itu menyinggung sumbu Y, maka untuk nilai jarinya langsung kita ambil nilai X pada titik pusat lingkaran. Seperti contoh ini ya, menyinggung sumbu Y, berarti kan jari-jarinya yang ada di X-nya, yaitu 5. Otomatis langsung bisa kita gunakan rumusnya. Otomatis tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkarannya seperti ini. Oke, next kita lanjut ke contoh 6 ya. Nah, ini dia contoh 6-nya. Diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7,2, lingkaran tersebut melalui titik A, negatif 2,10. Hitung jari-jari lingkaran, kemudian tentukan persamaannya. Nah, untuk soal ini kita bisa langsung menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B ya. Karena titik pusatnya sudah diketahui, yaitu ini 7, min 2. A-nya 7, B-nya negatif 2. Kemudian lingkaran ini melalui titik min 2, 10. Maka min 2 ini sebagai X-nya, 10-nya sebagai Y-nya. Nah, karena langkah pertama kita harus menentukan jari, maka kita tulis dulu persamaan lingkarannya. X dikurang A dikuadrat ditambah Y dikurang B dikuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian, untuk menghitung jari-jarinya, kita ganti X-nya dengan negatif 2. Kita ganti Y-nya dengan 10. Kita ganti A-nya dengan 7. Kita ganti B-nya dengan negatif 2. Sehingga berubah menjadi negatif 2 dikurang 7 dikuadrat ditambah 10 dikurang negatif 2 dikuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian hasilnya negatif 9 dikuadrat ditambah 12 dikuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 9 kuadrat 81 ditambah 12 kuadrat itu 144 sama dengan R kuadrat. Maka R kuadratnya sama dengan 225. Kemudian untuk nilai R-nya yang positif yaitu 15. Kalau sudah dapat nilai jari-jarinya seperti ini, tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Jadinya L ekivalen X dikurang A-nya ganti dengan 7, dikuadrat ditambah Y dikurang, B-nya ganti dengan negatif 2. Jadi langsung aja ya, plus 2 dikuadrat sama dengan 15 kuadrat. Kan R kuadratnya itu 225. Jadi sebenarnya sampai dengan R kuadrat pun sudah bisa ya. Cuman karena di sini pertanyaannya menentukan dulu jari-jarinya berapa, maka kita harus cari dulu. Harus kita tulis dulu R sama dengan 15. Gitu. Jadi kita tulis ini ya, untuk R kuadrat menjadi 225. Kita kotakin jawabannya. Jadi ini ya jawabannya untuk persamaan lingkaran contoh 6. Sampai di sini bisa semuanya ya.
Bisa ya, kalau bisa kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu contoh ke-7. Nah, contoh ke-7, jika lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2ax ditambah 2by ditambah c sama dengan 0 melalui titik asal serta titik-titik 1,3 dan 5,-5. Tentukan persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk soal ini sama halnya dengan soal yang sebelumnya. Kita tinggal mensubstitusikan saja titik-titik ini ke persamaan lingkaran bentuk umum. Nah, persamaan bentuk umumnya kan sudah diketahui soal, tinggal kita substitusi saja titik-titik yang diketahui soal ke variabel x, y-nya. Dengan artian kita mencari nilai A, B, dan C, ya, untuk menentukan titik pusat dan jari-jarinya. Kita mulai dulu dengan titik asal. Nah, titik asal ini maksudnya titik O ya, 0,0. Jadi titik O 0,0 ini kita substitusikan ke variabel x, y pada persamaan lingkaran bentuk umum ini. Maka kita tulis 0,0, substitusikan ke sini ya, jadinya 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 2A dikali 0, ditambah 2B kali 0, ditambah C sama dengan 0. Otomatis kan semuanya 0 ya, kecuali C. Jadi C sama dengan 0. Kemudian 1,3 kita substitusikan menjadi 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2A dikali 1 ditambah 2B dikali 3 ditambah C sama dengan 0. Maka hasilnya 2A ditambah 6B ditambah C sama dengan, ini kan 1 tambah 9 ya, jadi 10, pindah ruas jadi negatif 10. Kemudian kita substitusikan titik 5,-5. Kita tulis 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat ditambah 2A dikali 5 ditambah 2B dikali min 5 ditambah C sama dengan 0. Kemudian hasilnya 10A min 10B ditambah C sama dengan, nah ini kan 25 tambah 25 ya, jadi 50, pindah ruas jadi negatif 50. Dengan demikian kita anggap yang C sama dengan 0 sebagai persamaan pertama, yang ini sebagai persamaan kedua, dan ini persamaan yang ketiga. Berhubung nilai C-nya sudah sama dengan 0, maka nilai C ini dan C ini harus kita ganti dengan 0 ya. Sehingga untuk persamaan yang keduanya berubah menjadi 2A ditambah 6B sama dengan min 10. Nah, untuk persamaan kedua ini bisa kita sederhanakan menjadi A ditambah 3B sama dengan min 5. Sama-sama kita bagi dengan 2 ya, kedua ruasnya. Terus, untuk persamaan yang ketiga juga begitu. Jadinya 10A dikurang 10B sama dengan negatif 50. Nah, persamaan ketiga ini bisa kita sederhanakan menjadi A min B sama dengan min 5. Sama-sama kita bagi 10. Dari sini kita bisa eliminasi persamaan 2 dan yang ketiga untuk mendapatkan nilai A dan B. Nanti setelah dapat nilai A dan B, tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkaran bentuk umum. Kan C-nya juga udah dapat ya 0 ya. Nah, sekarang kita eliminasi dulu persamaan 2 dan 3 yang ini yang sudah sederhana untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Kita tulis eliminasi dan substitusi persamaan 2 dan 3, di mana persamaan 2-nya yaitu A ditambah 3B sama dengan negatif 5. Persamaan 3-nya A dikurang B sama dengan negatif 5 juga. Nah, di sini sama-sama kita bisa coret yang A dengan negatif 5-nya ya. Berarti kita kurangkan. A dikurang A habis, min 5 dikurang min 5 habis. Maka 3B dikurang min B itu menjadi 4B sama dengan 0. Jadi B-nya itu 0 dibagi 4. Tetap 0 ya. Kemudian kalau B-nya sudah 0, kita substitusikan ke salah satu persamaan 2 atau ketiga. Yang paling gampang kita substitusi B itu ke persamaan yang ketiga. Jadi A dikurang B sama dengan negatif 5. A dikurang 0 sama dengan negatif 5. Jadi A sama dengan negatif 5.
Jadi A-nya negatif 5, B-nya 0, dan C-nya 0. Nah, karena nilai A, B, C-nya sudah kita peroleh semuanya, maka tinggal kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang sudah diketahui soal, tinggal kita ganti A, B, C-nya, sehingga dapat kita simpulkan untuk persamaan lingkarannya menjadi L ekivalen X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2, A-nya kita ganti dengan negatif 5, X ditambah 2 dikali 0, kali Y ditambah C-nya juga 0, sama dengan 0. Atau L ekivalen, kita sederhanakan ya, jadinya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 10X sama dengan 0 ya, karena yang lainnya sudah jadi 0. Nah, kita tandai jawabannya. Nah, jadi ini jawabannya untuk contoh soal 7 yang merupakan contoh soal kita yang terakhir. Nah, sampai di sini kira-kira masih ada yang kurang paham? Mungkin masih ada ya, kan tidak semua soal langsung plek gitu ya, langsung kita ngerti semua. Jadi bagi yang belum mengerti semua, bisa diulang-ulang lagi dari contoh pertama sampai contoh ketujuh. Dilihat bagian mana yang kurang paham, itu yang harus diulang-ulang terus sampai betul-betul paham. Nah, mungkin ada yang bertanya, ya di antara kamu semua, gimana sih cara menyelesaikan contoh soal lingkaran ini dengan metode gambar? Nah, seperti yang ada di jawaban setiap contoh soal ini ya. Nah, seperti ini ya, dari contoh soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai dengan slide terakhir ya, soal ke-7, itu semuanya bisa kita selesaikan dengan metode gambar, baik secara manual maupun aplikasi. Nah, kalau menggunakan aplikasi GeoGebra ini, tentu sangat memudahkan kita, karena untuk menentukan persamaan lingkaran, tergantung jenis soalnya ya. Kalau misalnya titik pusatnya sudah diketahui, apalagi jajarnya sudah diketahui, itu dengan mudah kita tinggal klik aja ikon-ikon yang ada di GeoGebra ya. Ikon cara menggambar lingkaran, nanti langsung muncul tuh otomatis persamaan lingkarannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan simak di video selanjutnya ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kamu sehingga pada saat menggunakan aplikasi JJ Brain nanti akan lebih paham ya, karena materi secara teoritisnya kamu semua ya udah duluan paham. Jadi ketika nanti ada latihan atau kuis atau mungkin soal ujian yang berhubungan dengan persamaan lingkaran, tanpa menggunakan alat bantu apapun, aplikasi apapun, kamu secara nalar kamu sudah bisa menyelesaikan soal itu gitu ya. Terus untuk pembelajaran kita di pertemuan berikutnya, seperti yang saya bilang tadi, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan GeoGebra guna menyelesaikan soal-soal lingkaran. Nah, untuk aplikasi GeoGebra ini sendiri bisa kamu download di Play Store kalau menggunakan versi mobile, bisa juga kamu download di websitenya ya, websitenya sendiri. Tinggal download mau versi apa, mau versi tablet atau versi PC. Nah, disesuaikan. Insya Allah untuk video pembelajaran berikutnya saya akan paparkan dua versi ya. Yang pertama mungkin saya akan paparkan atau jelaskan pengaplikasian GeoGebra di PC ya atau laptop. Dan pada video part berikutnya atau bagian berikutnya saya akan paparkan dengan versi mobile. Di mana untuk tampilan lembar kerja GeoGebra sendiri, baik itu di PC, di tablet maupun di mobile itu beda ya. Jadi nanti kamu bisa memilih mau menggunakan versi apa, mau menggunakan versi PC boleh, atau mobile atau handphone boleh, terserah kamu. Insya Allah pada video pembelajaran berikutnya saya akan paparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra, bagaimana cara mengoperasikannya sehingga memudahkan kita untuk menyelesaikan soal-soal lingkaran ini ya, baik itu versi PC maupun versi mobile ya. Untuk mobile itu sama ya tampilnya seperti di tablet ataupun di handphone begitu. Nah, yang penting kamu semua punya keinginan untuk belajar dan merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa kalau kamu suka dengan video ini, klik like, dan kalau ada yang perlu dikomentari, silahkan dikomentari di kolom komentar dan di-share video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga merasakan manfaatnya.
Atas like, komen, share, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.